saya juga sebagai mantan narapidana di Lapas Timika. Ada beberapa hal yang saya rasa sangat ganjal dalam Lapas Timika. Narapidana itu dibebaskan untuk pegang HP, Pak. Dan yang sangat parah, HP yang mereka pakai untuk nonton film-film porno. Nah, ini merusak, saya rasa ini merusak mental mereka. Karena pernah saya ada di posisi yang sama. Terus, narapidana dengan petugas itu seakan-akan bekerja sama, lalu petugas yang narapidana yang mempunyai uang, mereka bisa sewa petugas lapas untuk pergi senang-senang dengan perempuan, dengan minum mabuk di luar. Dalam kasus ini, beberapa tahanan dari Lapas Timika lari karena petugas dalam kelalaian. Mabuk sampai tidak tahu diri, akhirnya saudara-saudara kami yang dari lapas melarikan diri. Mereka mau kembali ke sana sudah takut, Pak, karena ancaman-ancaman. Nah, sekarang bukan hanya kasus ini saja, Pak. Tindakan-tindakan ini sudah sampai berapa tahun yang lalu, 2013 lalu itu sampai hari ini tindakan-tindakan ini terjadi sampai saat ini. Yang ketahuan hanya saudara saya. Lalu bagaimana dengan yang tidak ketahuan? Bapak boleh saja ke sana lalu tanya, siapa saja yang menjadi korban aniaya dalam kantor ini? Tanya sendiri, Pak. Mereka mungkin tidak berani, Pak. Mereka mungkin tidak berani. Tapi Bapak ajak satu-satu, Bapak tanya, pasti mereka mengaku. Pertama-tama tahun 2012 itu saya ditahan di Lapas Timika. Waktu itu saya melanggar dengan pasal 170. Pada saat itu dengan adanya saya di situ, saya juga pernah membuat satu perubahan, membuat salah satu contoh perkembangan olahraga yang saya dibawa oleh beberapa pegawai lapas, salah satunya Bapak Yopi Rumadi yang membawa kami ke Jakarta. Itulah suatu pembuktian bahwa Lapas Timika juga bisa merekrut, bisa merubah karakter, sifat seorang narapidana yang bisa ada perubahan. Kedua, saya juga membuat suatu masalah di sana sehingga ada perubahan juga mengenai soal makan. Pertama, pada waktu itu kami diperlakukan itu seperti pada zaman penjajahan. Sebenarnya kita sekarang ini bukan zaman penjajahan lagi, dan hak-hak ini semua diterapkan dan diberikan kepada setiap anggota warga binaan. Namun kami sadar dan tahu bahwa sebagian hak kami dicabut, itu atas kesalahan kami. Pada saat itu sempat saya bentrok juga dengan salah satu petugas lapas mengenai makan, bahwa banyak makanan yang diusahakan dibelikan oleh negara untuk masyarakat warga binaan, tetapi pada waktu itu makanan itu banyak terbuang, sehingga dengan adanya tindakan yang saya lakukan bisa menjadi perubahan, sehingga sekarang makanan dan hak-haknya mereka juga banyak yang dikembalikan. Kedua, yang saya lihat yang tidak sesuai dengan undang-undang atau prosedur yang berlaku di lapas itu, contoh pertama itu ke lapas. Kami yang lain, warga binaan yang lain, mau dari suku-suku manapun itu, kami kayak sepertinya dianaktirikan bahwa keluarganya suku Toraja sendiri yang ada di sana dengan masalah yang begitu berat, apalagi masalah uang, dia tuh dianak-kandungkan, sedangkan yang lain itu dianaktirikan. Contoh kemarin itu masalah konsentrat, itu bagi para narapidana atau tahanan yang dia termasuk juga terlibat di dalam kasus konsentrat itu, karena masalah uang sehingga dia itu belum memenuhi masa tahanan juga, dia sudah dipindahkan dari blok tahanan lapas, tahanan jaksa. Contoh, dia diberikan kesempatan untuk membersihkan dan membuat suatu tempat itu seakan-akan seperti hotel, sehingga dia, karena dia bayar ke lapas, sehingga dia diberikan tempat yang agak lumayan bagus, sedangkan kami ini kan tidak. Jadi waktu itu ada 2 orang. Jadi setelah dia belum saatnya untuk masa berlakunya dia punya penahanan, dia sudah dikeluarkan dari sana. Artinya belum vonis juga dia sudah keluarkan dari sana. Itu satu. Kedua, bukan semua pegawai lapas yang melakukan tindakan ini. Ini di dalam lapas itu ada pro dan kontra. Ada yang melakukan sesuai dengan prosedur, ada yang melakukan tindakan itu sebagai lahan bisnis. Saya tidak bisa untuk menyebut satu persatu, tapi itu masukan. Tetapi nanti sebentar kami akan kantongin nama-nama itu, sehingga
dia bisa diperlakukan seperti apa. Nah, ketiga, dengan tindakan dengan kasusnya saudara saya ini, mungkin ke depan itu lapas demikian itu mungkin banyak ada perubahan, sehingga hak-hak yang kemarin digelapkan tidak diberikan kepada warga binaan itu bisa dikembalikan sama merata seperti lapas-lapas lain. Karena lapas demikian ini dari dulu sampai sekarang itu yang tadi saya tekankan bahwa tidak ada zaman penjajahan lagi. Ini kita semua warga Indonesia yang punya hak sama. Namun kami menyadari bahwa kami membuat kesalahan sehingga hak-haknya kami terbatas. Tetapi dengan adanya kami di sana itu kami merubah. Tetapi seakan-akan beberapa anggota lapas itu, pegawai lapas itu, dia seakan-akan mau supaya tindakan kami yang dulu kami sudah melanggar hukum itu mau kami kembalikan. Tetapi semua yang kami hadapi di sana itu kami tidak melakukan hal seperti itu. Itu mungkin kelalaian. Jadi harapan kami ke depan itu penanganan anggota-anggota lapas, pegawai lapas yang ada di Kabupaten Tumikin harus diberikan pemahaman sehingga ke depan itu bisa ada perubahan. Waktu saya di dalam lapas, ketika ada tahanan baru yang dipindahkan dari Polres ke lapas, sepertinya pegawai lapas itu sudah punya dendam khusus untuk kami suku Kue. Jadi mereka perlakuan kami di sana itu bukan manusiawi. Jadi mungkin masukan saya di sini, pegawai lapas itu kan orang Kue hampir tidak ada. Jadi mungkin setiap kali penerimaan perekrutan untuk masuk sebagai pegawai lapas, mungkin berikan lowongan untuk kami suku Kue. Banyak kami punya anak-anak ini yang punya kompeten, punya kemampuan. Karena kita di lapas itu, setiap tahanan yang lari dari lapas, mereka selalu perlatihkan anak-anak Kue untuk menangkap. Tetapi yang keluar di media, petugas berhasil menangkap, itu omong kosong. Kalau boleh kita buat proses pembuktian. Jadi polisi sampai di lapas, setiap tahanan yang tidak polisi berhasil menangkap, mereka selalu minta bantuan sama orang Kue. Tetapi kami itu selalu digunakan sebagai tameng. Kami setelah habis digunakan, mereka punya kemampuan, mereka tidak gunakan kami lagi. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya minta supaya mungkin Bapak juga sebagai pengambil keputusan paling tidak merekrut kami juga suku Kue ini untuk penjaga lapas.